hormati Ibu Desi Argawati selaku dosen pengampu pengantar akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi. Yang pertama, pada tanggal 1 Oktober, Pioner membeli peralatan kantor seharga $500.000 dengan mendatangani wesel bayar senilai $5.000 berjangka 3 bulan. Penyelesaiannya, aset peralatan bertambah $5.000 dan liabilitas wesel bayar bertambah. Rumusnya, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Peralatan sama dengan wesel bayar. Peralatan bertambah $5.000 dan wesel bayarnya bertambah $5.000. Aset yang bertambah dengan di debit peralatan $5.000, liabilitas yang bertambah di kredit wesel bayar $5.000. Di sini ada tabelnya. Untuk tanggal 1 Oktober, peralatan wesel bayar menggunakan wesel bayar berjangka 3 bulan 12% untuk membeli peralatan kantor. Di sini ada referensinya itu 2000. Referensinya 157 dan untuk debit 5.000, kredit 5.000. Jadi untuk wesel bayarnya referensinya 200. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober, Pioner menerima uang kas sebesar $1.200 dari Erkunox untuk jasa periklanan yang diharapkan selesai pada tanggal 31 Desember. Penyelesaiannya, aset bertambah $1.200, liabilitas pendapatan jasa diterima di muka bertambah $1.200 karena jasa belum diberikan. Artinya, bila Pioner menerima pembayaran di muka, maka harus dicatat sebagai pendapatan yang diterima di muka atau liabilitas. Untuk mengakui kewajiban yang muncul, perhatikan juga walaupun banyak liabilitas menggunakan kata-kata utang, pendapatan diterima di muka dianggap sebagai liabilitas walaupun tidak menggunakan kata uang. Di sini ada rumus, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. K sama dengan pendapatan jasa diterima di muka. Kasnya bertambah $1.200 dan pendapatan jasa diterima di muka bertambah $1.200. Ini aset yang bertambah dengan debit kas $1.200, liabilitas yang bertambah dengan kredit pendapatan jasa diterima di muka $1.200. Untuk di sini ada tabel. Untuk tabel tanggal 2 Oktober, kasnya pendapatan jasa diterima di muka, menerima uang tunai dari Erkunox untuk jasa di masa yang akan datang. Untuk referensi kas 101 dan untuk referensi pendapatan jasa diterima di muka itu 209. Maka untuk debit 1.200 dan kredit 1.200. Selanjutnya, pada tanggal 3 Oktober, Pioner membayar sewa kantor untuk bulan Oktober tunai sebesar $900. Penyelesaiannya, beban sewa bertambah $900 karena pembayarannya hanya untuk bulan berjalan. Aset kas berkurang $900. Di sini ada rumus, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Kas sama dengan beban. Di kas bebannya berkurang yaitu -900. Dan di beban -900 itu beban sewa. Beban yang bertambah dengan di debit. Beban sewa $900, aset yang berkurang dengan di kredit yaitu $900.
Di sini ada rumus untuk tanggal 3 Oktober. Beban sewanya kas menerima kas dari pembayaran sewa pada bulan Oktober. Untuk referensinya, beban sewa 729 dan kas 101, untuk debit 900 dan kredit 900. Selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober, Pioneer membayar $600 untuk 1 tahun polis asuransi yang berakhir pada tanggal 30 September tahun depan. Penyelesaiannya, aset asuransi dibayar di muka bertambah $600 karena pembayaran ini berlaku untuk waktu yang melebihi bulan. Berjalan aset kas berkurang $600, pembayaran beban yang dimanfaatnya melebihi periode akuntansi berjalan, maka dicatat sebagai beban dibayar di muka. Ketika perusahaan membayar, maka yang didebit adalah akun aset untuk menunjukkan jasa atau manfaat yang diterima di masa yang akan datang. Di sini ada rumus. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Kas tambah asuransi dibayar di muka. Jadi kasnya bertambah 600 dan asuransi dibayar di muka bertambah 600. Aset yang bertambah dengan didebit dibayar di muka $600. Di sini ada tabel untuk tanggal 4 Oktober. Asuransi dibayar di muka. Itu kas membayar asuransi berjangka 1 tahun efektif tanggal 1 Oktober. Untuk referensinya 130 dan kasnya 101. Untuk debit 600 dan kredit 600. Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober, Pioneer membeli perlengkapan materi iklan untuk perkiraan waktu 3 bulan secara kredit dan Aero Supply senilai $2.500. Di sini ada rumus. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Perlengkapan sama dengan utang usaha. Jadi perlengkapan bertambah 2.500 dan utang usaha bertambah juga 2.500. Jadi aset yang bertambah dengan debit perlengkapan itu $2.500 dan liabilitas yang bertambah dengan kredit utang usaha sama $2.500. Di sini ada tabel. Itu tabel untuk tanggal 5 Oktober. Perlengkapan usaha membeli perlengkapan secara kredit dari Aero Supply. Itu di sini ada referensi perlengkapan 126 dan usaha membeli itu 201. Jadi debit 2.500 dan kredit 2.500. Selanjutnya, pada tanggal 9 Oktober, Pioneer merekrut karyawan untuk mulai bekerja pada tanggal 15 Oktober. Setiap karyawan akan menerima gaji sebesar $500 per minggu untuk bekerja selama 5 hari. Gaji akan dibayarkan tiap 2 minggu. Pembayaran pertama tanggal 26 Oktober. Itu penyelesaiannya. Jadi, pada tanggal 9 Oktober itu tidak ada transaksi bisnis. Hanya ada kesepakatan antara pekerja dan pemberi bekerja mulai mencatat transaksi pada tanggal 15 Oktober. Jadi, tidak diperlukan analisis debit kredit karena tidak terdapat pencatatan akuntansi. Lihat transaksi 26 Oktober untuk ayat jumlah jurnal pertama. Jadi untuk tanggal 9 Oktober ini tidak ada transaksi. Di sini nih ada rumus aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Jadi kas sama dengan dividen. Jadi kas berkurang min 500 dan dividennya berkurang min 500. Dividen yang bertambah dengan didebit.
Di debit dividen $500, aset yang berkurang dengan dikredit. Kredit kas $500. Di sini ada tabel itu untuk tanggal 20 Oktober. Dividen itu kas mengumumkan dan membayar dividen tunai. Untuk referensinya dividen 332 kas sama dengan, dan untuk referensinya 101. Jadi untuk debit 500 dan kredit 500. Selanjutnya, pada tanggal 26 Oktober, Pioneer memiliki utang gaji pada karyawannya sebesar $4.000 dan membayarkan kepada mereka dengan tunai. Lihat transaksi tanggal 9 Oktober. Itu di sini ada rumus, itu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Kas itu bertambah 4.000 dan beban itu berkurang 4.000. Kas itu bertambah $4.000 dan beban itu berkurang $4.000. Beban yang bertambah dengan di debit beban gaji dari upah $4.000. Aset yang berkurang dengan dikredit, yaitu kredit kas sama dengan $4.000. Untuk tabel tanggal 26 Oktober. Untuk beban gaji dan upah, yaitu kas membayar beban gaji sampai dengan hari ini. Dan untuk referensinya beban gaji dan upah itu 726 dan kas referensinya 101. Debitnya bertambah 4.000 dan kas berkurang $4.000. Itu debit itu bertambah $4.000 dan kas berkurang $4.000. Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober, Pioneer menerima utang tunai sebesar $10.000 dari Copa Company untuk jasa periklanan yang diberikan di bulan Oktober. Penyelesaiannya, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Kas sama dengan pendapatan. Kas itu bertambah 10.000. Pendapatan bertambah 10.000 dengan pendapatan jasa. Aset yang bertambah dengan di debit kas $10.000. Pendapatan yang bertambah dengan dikredit pendapatan jasa $10.000. Di sini ada tabel untuk tabel 31 Oktober. Kas di sini ada referensi itu 101. Pendapatan jasa penerima kas untuk jasa yang diberikan. Jadi untuk referensinya 400. Dan untuk debit 10.000, kredit 10.000. Jadi untuk debit bertambah dan kredit bertambah. Debit bertambah $10.000 dan kredit bertambah $10.000. Selanjutnya, di sini ada jurnal umum. Saya akan menjelaskan tentang jurnal umum. Untuk tanggal 1 Oktober 2014, judul dan keterangan itu tanggal 1 Oktober kas itu ada modal saham-saham bisa menerima kas dari penerbitan saham-saham. Itu untuk referensi kasnya 101 dan modal saham-saham biasa itu 311. Untuk debit kas sama dengan $10.000 dan untuk kredit modal saham biasa sama dengan $10.000. Tanggal 1 Oktober peralatan wesel bayar menerbitkan wesel 3 bulan 12% untuk peralatan kantor, yaitu debit peralatan sama dengan yang berada di debit yaitu $5.000 dan untuk kredit $5.000. Dan untuk tanggal 2 Oktober itu kas itu ada pendapatan jasa diterima di muka
menerima kas dari Reknos untuk jasa di kemudian hari. Untuk kas itu berada di debit, berarti otomatis debit itu bertambah. Untuk kas itu bertambah $1.200 dan kredit itu ya berkurang, itu pendapatan jasa diterima di muka berkurang yaitu $1.200. Untuk tanggal 3 Oktober beban sewa kas bersama dengan membayar polis asuransi 1 tahun berlaku efektif 1 Oktober. Itu beban sewa itu bertambah, jadi dia berada di debit yaitu $900 dan untuk kas itu berkurang berada di kredit yaitu $900. Untuk tanggal 4 Oktober asuransi dibayar di muka, itu kas itu berada di debit, kan kas kan otomatis bertambah berarti harus berada di debit, itu $600. Untuk kredit berkurangnya, untuk kasnya berkurang di kredit itu $600. Untuk tanggal 5 Oktober perlengkapan, itu utang usaha membeli perlengkapan dengan kredit di area Supli, itu untuk kas bertambah untuk perlengkapan itu bertambah di debit, otomatis jadi debit itu $2.500 dan kredit berkurang $2.500. Untuk utang usaha berarti berkurang ya, berarti dia berada di kredit yaitu dengan jumlah $2.500. Untuk tanggal 20 itu dividen kas, itu dividen itu berada di kredit di debit yaitu $500 dan untuk kas berkurang di kredit yaitu $500. Selanjutnya tanggal 26 Oktober itu ada beban gaji dan upah. Untuk kas membayar gaji, kas berada di debit, berarti kas itu bertambah berada di debit yaitu $4.000 dan membayar gaji berarti mengeluarkan uang membayar gaji berarti berkurang, jadi dia berada di kredit yaitu dengan harga $4.000. Selanjutnya kas itu pendapatan jasa, menerima kas dari jasa yang diberikan. Untuk kas pasti bertambah yaitu berada di debit dengan harga $10.000. Untuk pendapatan jasa pasti otomatisnya berkurang, itu dia berada di kredit itu dengan harga $10.000. Selanjutnya di sini ada buku besar. Buku besar itu untuk tanggal 1 Oktober itu tidak ada keterangan, yaitu untuk tanggal 1 Oktober itu debit $10.000, jadi di kredit tidak ada, langsung ke saldo, jadi saldonya $10.000. Untuk tanggal 2 untuk di debit $1.200, di kreditnya tidak ada berarti di saldonya $11.200. Untuk tanggal 3 Oktober berada di kredit itu $900 dan ada di saldo yaitu $10.300. Untuk tanggal 4 Oktober itu untuk di kredit itu $600 dan saldonya $9.700. Tanggal 20 Oktober yaitu ada di kredit itu $500 dan saldonya $9.200. Untuk tanggal 26 yaitu $4.000 di kredit $4.000 dan saldo $5.200. Untuk tanggal 31 berada di debit yaitu $10.000 dan untuk saldonya untuk tanggal 31 ini berada di debit, berarti debit $10.000 dan saldonya $15.200.
perlengkapan tanggal 5 Oktober, keterangannya tidak ada, itu debit sama dengan $2.500. Di kreditnya tidak ada langsung di saldo, yaitu $2.500. Untuk asuransi dibayar di muka, untuk tanggal 4 Oktober, yaitu di debit, berarti debit bertambah $600 dan kreditnya tidak ada langsung di saldo, yaitu $600. Untuk peralatan tanggal 4 Oktober itu di debit, nah debitnya bertambah berarti $5.000, di kreditnya tidak ada langsung di saldo, yaitu $5.000. Untuk wesel bayar tanggal 1 berada di kredit itu $5.000 dan saldonya $5.000. Untuk utang usaha itu tanggal 5 Oktober. Tanggal 5 Oktober itu di debitnya tidak langsung di kredit $2.500 dan saldonya $2.500. Untuk pendapatan jasa diterima di muka, itu tanggal 2 keterangannya tidak ada. Untuk debit tidak ada, itu langsung di kredit, yaitu $1.200 dan saldonya $1.200. Untuk model saham-saham biasa tanggal 1, untuk debit tidak ada langsung di kredit, yaitu $10.000 dan saldonya $10.000. Dividen tanggal 20 Oktober yaitu langsung di kredit, yaitu $500 dan saldo $500. Untuk pendapatan jasa untuk tanggal 31 Oktober berada di kredit, itu $10.000 dan saldonya $10.000. Beban gaji dan upah itu debit $4.000 langsung ke saldo, itu $4.000. Ada beban sewa untuk tanggal 3 Oktober itu ada di debit bertambah, itu $900 dan kreditnya tidak langsung di saldo, itu $900. Di sini ada Christiner Complainer di agensi INC, itu neraca saldo untuk tanggal 31 Oktober 2014. Kas di debit, kas sama dengan itu debit itu $15.200, kreditnya tidak ada. Itu perlengkapan di debit $2.500. Asuransi dibayar di muka itu di debit, yaitu $2.500. Asuransi dibayar di muka itu berada di debit, itu $600. Peralatan berada di debit itu $5.000. Untuk wesel bayar berada di kredit, berarti berkurang sama dengan $5.000. Jadi utang usaha berada di kredit berarti $2.500. Pendapatan jasa dibayar di muka. Pendapatan jasa dibayar di muka yaitu berada di kredit dengan $10.000. Dividen berada di debit, itu $500. Pendapatan jasa berada di kredit, itu $10.000. Beban gaji dan upah berada di debit, itu $4.000. Beban sewa berada di debit, jadi $900. Untuk jumlahnya untuk di debit dari seluruh kas sampai dengan beban sewa ini itu yaitu debit dengan jumlah $28.700 dan untuk kredit itu jumlahnya $28.700, berarti jumlahnya sama. Berarti neraca untuk saldo 31 Oktober 2014 itu dengan jumlah $28.700. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.